Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita pada subuh minggu awal bulan tentang ilmu tauhid. Pada subuh ini kita akan membahas kelanjutan sifat-sifat ma'ani yang wajib pada Allah Ta'ala, yaitu sifat al-ilmu. Sifat al-ilmu pada Allah Ta'ala. Setelah sebelumnya kita selesai membahas tentang sifat qudrah dan iradah. Yang pertama, definisi sifat ilmu pada Allah Ta'ala adalah ilmu Allah Ta'ala sifatun azaliyatun qa'imatun bidatihi ta'ala muta'alliqatun bijami'il wajibat wal jaizat wal mustahilat ala wajhil ihaqah ala ma hiya alaihi min ghairi sabqi khafa'in. Sifat ilmu Allah Ta'ala adalah satu sifat yang azali, qa'imatun bidzatihi, yang berdiri pada zatnya Allah Ta'ala, yakni yang ada pada zat Allah Ta'ala, muta'alliqatun, yang ta'alluq, yang berfungsi, bijami'il wajibat, terhadap semua yang wajib-wajib, wal jaizat, dan semua yang jaiz-jaiz, wal mustahilat, dan semua yang mustahil-mustahil, ala wajhil ihaqah, dalam bentuk mengetahui atau menguasai atau meliputi, ala ma hiya alaihi, segala sesuatu sesuai dengan hakikatnya, min ghairi sabqi khafa'in, tanpa didahului oleh ketidaktahuan. Ini definisi sifat ilmu bagi Allah Ta'ala yang dibuat oleh para ulama untuk mendekatkan pemahaman kita tentang ilmu Allah. Kalau kita perhatikan satu kata per kata daripada definisi ini, yang pertama, ilmu Allah Ta'ala itu sifatul azaliyatun, satu sifat yang azali. Makna azali, dia semakna dengan qadim, walaupun ada perbedaan sedikit sebagaimana sudah kita uraikan sebelumnya. Sifatun azaliyatun, satu sifat yang tidak ada awal. Satu sifat yang tidak ada awal, dia azali, dia sifatnya qadim sebagaimana zat Allah Ta'ala. Ya. Qa'imatun bidzatihi, yang ada pada zat Allah Ta'ala, yang ada sifat tersebut pada zat Allah Ta'ala. Muta'alliqatun, ilmu Allah itu takluknya
Makna ta'alluq ini adalah bisa dikatakan hasil daripada ilmu Allah Ta'ala atau fungsi. Hasil atau fungsi. Jadi ta'alluqnya lagi umpama katanya gukun na ilmu. Man penghasil na tanya na ilmu. Hasil dia tanya na ilmu paling kurang perilaku kita berubah arah yang lebih baik dengan don urung na pendidikan man hasil draw na pendidikan berbeda dengan hana pendidikan dengan na pendidikan berarti don lebih good na hasil na karya dan seterusnya itu makna ta'alluq. Jadi ta'alluq ilmu Allah Ta'ala dengan ilmu Allah Ta'ala itu apa kemudian? Sama lagi ta'alluq kudrah dan iradah yang sudah kita bahas sebelumnya. Ta'alluq kudrah apa? Tercipta alam, hasil kudrah. Allah memiliki sifat kudrah. Tapi sifat kudrah Allah maha mampu menciptakan. Allah maha kuasa menciptakan. Man dengan sifat kudrah pada Allah Ta'ala apa yang tercipta? Seluruh makhluk yang hasil sifat kudrah atau ta'alluq sifat kudrah. Dengan sifat iradah penghasil ta'alluq di bentuk alam. Menya kudrah Allah menciptakan alam, menya iradah dengan iradah Allah mendesain lagak takalan langit, lagak takalan laut, lagak takalan gunung, lagak takalan bumi, dan hasil iradah lagaknya dan hasil iradah Allah. Demikian juga hari ini ilmu Allah Ta'ala. Allah memiliki sifat ilmu. Hasil ilmu apa? Cuman bedanya antara sifat iradah dan kudrah dalam hal ta'alluq, beda antara sifat iradah, kudrah dan ilmu. Kalau sifat iradah dan kudrah, dia hanya ta'alluq pada yang mungkin, yang jaiz, tidak ta'alluq kepada yang wajib, tidak ta'alluq kepada yang mustahil. Kalau sifat kudrah dan iradah ta'alluq kepada yang mungkin saja, tidak ta'alluq kepada yang wajib dan mustahil. Sedangkan sifat ilmu dia ta'alluq semua. Kan bingung dia. Iban makna sifat kudrah dan iradah hanya ta'alluq kepada yang mungkin, yang jaiz. Sedangkan sifat ilmu ta'alluq semua. Itu kan sudah kita uraikan. Sifat kudrah dan iradah dia tidak ta'alluq kepada yang wajib. Itu yang wajib. Yang wajib na Tuhan. Na Tuhannya wajib. Man ta'alluq kudrah kenan. Mungkin Allah menciptakan Tuhan dengan kudrah. Mungkin Allah, apakah mungkin Allah menciptakan Tuhan atau Allah yang lain seperti dia? Maka sesuai dengan logika yang dibentuk oleh Al-Quran itu sendiri, bahwa kudrah Allah Ta'ala itu tidak berfungsi menciptakan yang wajib. Artinya tidak berfungsi menciptakan menciptakan Tuhan. Yang wajib itu kan Tuhan. Kalau selain Tuhan itu tidak wajib. Boleh ada, boleh tidak. Kalau Tuhan wajib ada. Jadi kalau tidak ada Tuhan, tidak ada semua kita. Lantas Tuhan, keberadaan Tuhan itu wajib. Maka apa mungkin Allah dengan sifat kudrahnya menciptakan yang wajib, menciptakan Tuhan yang lain? Konsepnya kudrah tidak ta'alluq pada yang wajib. Artinya tidak bisa dilogikakan Allah menciptakan yang wajib, Tuhan yang lain. Kenapa tidak bisa dilogikakan? Karena
setiap yang diciptakan tidak bisa disebut Tuhan, tapi setiap yang diciptakan disebut dengan makhluk. Puja Tuhan menciptakan Tuhan yang lain. Je mentang cuma waktu je itu bukan Tuhan, makhluk sih tak boleh ciptakan. Sedangkan Tuhan kan tidak diciptakan. Jadi dari pertanyaannya saja itu sudah salah. Apakah bisa Tuhan menciptakan Tuhan yang lain? Apakah Tuhan yang lain bisa diciptakan? Diciptakan berarti bukan Tuhan, makhluk. Demikian juga sifat kudrah Allah Ta'ala tidak takluk kepada yang mustahil. Apa itu yang mustahil? Mustahil itu tidak adanya Tuhan. Pertanyaannya, apakah mungkin dengan kudrahnya Allah Ta'ala meniadakan dirinya? Kalau takluk kudrah kepada yang mungkin, Allah meniadakan kita. Pehana katanya jud. Sebab hana katanya bukan mustahil. Tanyanya judna jud hana. Penajid Allah Ta'ala, hana penajid Allah Ta'ala. Dan hari ini kita sudah diadakan. Nanti di hari kiamat semuanya diadakan. Itu boleh. Tapi kalau Allah kemudian menciptakan Tuhan yang lain atau meniadakan Tuhan dirinya sendiri dia tiadakan, itu tidak takluk kudrah. Jadi cara memahami itu dari konsep memahami makna kudrah itu sendiri. Takluknya itu fungsi takluk. Karena menyerta pelajari sifat Allah 20 menteng beserta dengan dalil, baik dalil ijmali, dalil tafsiri. Sedangkan kita tidak belajar takluk sifat, kita tidak tahu kedudukan sifat itu. Kita merenung sifat 20, dalilnya, tafsiri cuma dikabir, tapi pada hidup sifatnya. Arah penghasil ada itu. Anak akan pelajari teori takluk. Walaupun memang teori takluknya, takluk sifat dan ta'alluqatus sifat, ini ada pembahasan khusus. Cuman kalau kita bahas secara khusus nanti ini agak dalam, makanya langsung kita bahas sambil kita bahas sifat-sifat secara sederhana. Nah, kembali tadi, kalau sifat kudrah dan iradah dia tidak takluk kepada yang wajib, kepada yang mustahil, dia hanya takluk kepada yang jaiz atau yang mungkin. Kudrah demikian, iradah demikian. Berbeda dengan sifat ilmu. Kalau sifat ilmu, dia takluk semua. Ilmu takluk semua. Tentang yang wajib dia takluk, yang jaiz dia takluk, yang mustahil dia takluk. Ilmu, mengetahui. Apakah Allah mengetahui tentang dirinya? Ya. Apakah Allah tahu tentang sifat-sifat dirinya? Ya. Itu kan diri Allah kan wajib. Sifat-sifat Allah kan wajib. Apakah Allah dengan ilmu mengetahui tentang dirinya, zatnya, tentang sifat-sifatnya? Iya. Jadi takluk ilmu Allah kepada yang wajib, kepada dirinya. Walaupun kita tidak tahu hakikat zat Allah itu kecuali nanti di hari akhirat, di surga. Kemudian, apakah sifat ilmu takluk kepada yang mustahil? Iya. Allah tahu seandainya Tuhan tidak ada, apa yang terjadi? Allah tahu kalau diciptakan Tuhan itu bagaimana kondisinya, maka tidak diciptakan. Allah tahu, itu mustahil. Allah tahu. Mesti Allah menciptakan dua buah Tuhan. Dua buah Tuhan kan mustahil dulu. Allah tahu tak perkara mustahil terciptanya dua Tuhan? Tahu. Menyana dua buah Tuhan, laukana alihah la fasadata. Seandainya ada Tuhan lebih satu, bisa kacau balau juga alam ini. Tuhan yang satu mengatakan ingin menciptakan bumi bulat, kata Tuhan yang satu lagi bulat, pentak macam makna bentuk becuk. Atau nanti berembuk lagi dua Tuhan, kata
Tak satu Tuhan lagi, jangan bah damai-damai tikan petak tikan bulan. Lafaz ada tak kacau. Itu kan mustahil. Allah tahu tak tentang efek-efek yang mustahil itu? Ya pasti tahulah Allah. Allah tahu bagaimana alam ini kalau diciptakan dan bagaimana kalau alam ini tidak diciptakan. Allah tahu semuanya. Allah tahu yang jaiz, yang wajib Allah tahu dengan ilmunya, yang mustahil Allah tahu dengan ilmunya, yang jaiz Allah tahu dengan ilmunya. Alam ini semua, kita semua, Allah tahu. Ilmu Allah takluk semua ke situ, ke wajib, ke jaiz, ke mustahil. Ini teori takluk seperti ini dia. Berarti kalau kita simpulkan, sifat Allah ada yang takluk kepada yang jaiz saja, tidak takluk kepada yang wajib dan mustahil. Tapi juga ada sifat Allah yang takluk semua, wajib, jaiz, mustahil. Ini sifat ilmu. Yang takluk hanya kepada yang jaiz, ini kudrah iradah. Nanti ada juga yang hanya takluk kepada yang wajib dan jaiz, itu nanti di depan. Sifat berikutnya. Ya. Nah, ketika kita katakan bahwa ilmu Allah takluk kepada yang wajib, yang mustahil tadi, termasuk yang jaiz alam ini semua. Sebenarnya dalil Allah, sifat ilmu Allah itu takluk kepada yang jaiz, itu otomatis sebenarnya. Setelah kita mengetahui Allah punya sifat kudrah, setelah kita mengetahui Allah punya sifat iradah, maka secara otomatis Allah itu dengan ada sifat kudrah dan sifat iradah menjadi dalil tentang sifat ilmu Allah. Bagaimana korelasinya? Yang menciptakan alam ini semua adalah Allah. Maka karena dia yang menciptakan, otomatis pasti dia tahu. Cikgunya aku buat lagi bahan lagi dulu. Itu makna apa namanya hasil daripada ilmu Allah. Otomatis dalilnya dari sifat kudrah iradah. Cik Allah yang buat. Bahan lagi dulu. Yang umpama tanya nak tulis buku. Ya. Jauh orang nak tulis buku yang ada yang buku lain. Kita tidak tulis buku mana tu. Dari lapis pun sampai habis dah buku dulu. Ya, tadi tu dah permainan, tu persoalan, tu yang kita selesaikan. Ya. Allah yang dengan sifat kudrah Allah menciptakan alam ini semua di sifat iradah, maka otomatis Allah mengetahui semuanya. Maka itulah makna ayat Al-Quran, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Allah sebutkan dalam Al-Quran ungkapan malaikat, Rabbana, wahai Tuhan kami, wasi'ta, luasnya rahmat dan ilmu meliputi seluruh alam. Memang Tuhan yang menciptakan. Ya, tubuh bertanya, Allah yang ciptakan dari ujung kok sampai ujung kaki, termasuk akal kita, hati kita. Allah yang format semua, Allah yang buat bekerja semua. Pasti Allah tahu. Dong tasom baur Allah berdepu asal akai katanya. Pajang katanya agak kuih macam akai tu berdepu. Pajang buat akai tu berdepu. Pajang pahule tu berdepu, pajang hampah berdepu. Berdepu sama cikoknya yang putut. Si Allah yang putut ibahan lagi berdepu. Ti bengah kadang menyokah napahnya berarti kopi kalau kena berdepu Allah. Jinnya kopi kalau kena. Nyo hati tengah hana nyaman betul oleh Allah. Dia yang menciptakan. Jadi kita tak perlu kemudian mengeluh, ya Allahnya kalau nak tidur, nak tahu kalau siapa dia yang menciptakan, dia yang memformat kapan kita sedih, kapan kita senang, kapan kita sedang bingkai, dia yang memformat semuanya.
Allah mengetahui seluruh alam ini sebagaimana dengan kudrahnya Allah menciptakan alam ini, maka secara otomatis ilmu Allah meliputi seluruh hasil kudrahnya ini. Bancaran. Sehingga juga makna ilmu Allah meliputi seluruh ciptaannya ini, Allah bukan hanya mengetahui, tapi memang Allah ciptakan alam ini semua dengan ilmunya. Di sini juga bermakna bahwa semua ilmu yang ada di alam ini adalah milik Allah. Jadi pada dasar hakikatnya tidak ada yang bisa menisbahkan ilmu itu kepada dirinya kecuali Allah. Jadi bahasa lebih gamblang ni, hana penemu pencipta ilmu hana. Yang penemu je. Istilah penemu bisa. Penemu teori, penemu ilmu baru macam-macam lah. Yang je. Arti penemu atakana tembak bulan yang tumai katnya. Tapi kalau ingin dikatakan pencipta konsep ilmu hanya makhluk. Karena yang punya ilmu cuma Allah. Manusia tidak boleh. Manusia kita semua lahir dalam keadaan jahil semua. Tanpa terkecuali kita lahir jahil semua. Tidak ada ilmu, bodoh semua. Di bumi ini kita temukan ilmu itu. Kita pelajari baca-baca, kita kembangkan. Kemudian kita kolaborasikan, ya, kita sinkronkan ilmu ini dengan ilmu itu untuk bertemu oleh arah ilmu lain, bertemu oleh teori baru. Tetapi ingat, menemukan apa yang sudah ada. Jadi oleh karena itu kita ini juga orang-orang berilmu tidak usah banyak-banyak gaya. Karena sama seperti penemu besi di perut bumi, penemu minyak, penemu gas, penemu emas. Cuman mereka menemukan sesuatu yang sifatnya benda, kita menemukan sesuatu yang sifatnya abstrak, konsep, teori. Karena di muka bumi, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Baginya Allah semua yang ada di bumi dan di langit-langit. Kata Allah mendung. Jadi tanya baik karu-karu tak damai-damai dah cak cuta pohon kita nikmati. Yang penting baik tua bersyukur dan baik Allah. Malah ada tinggal Allah akhirat Allah. Kata Allah mendung. Bijak baca tepu oleh Allah. Roh mampu cak pun besar cak besar. Roh pun likul. Roh mengacok. Cuman baik karun pemerintah urus izin lepas. Roh pecok minyak, roh gas, roh pe ilmu bagian ilmu mata Allah, ilmu bagian galak baca, roh cok ilmu yang dalam umur. Roh bagian pe galak teliti yang teliti ju, roh bagian pe cok tepuk. Yang penting jangan lupa bersyukur. Maka katanya ban merokok baca tepuk bersyukur kepada Allah. Hadza min fadli Rabbi, seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman termasuk hamba Allah, Nabi yang diberikan segala-galanya. Ya, ilmu diberikan yang luas, kekayaan diberikan melimpah. Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah fadlu Rabbi, karunia Allah, nyata Allah. Kekayaannya, ilmunya adalah kata Allah. Dia berluani untuk dia mencobaku, mengujiku, ashkuru am akfur. Apakah aku akan bersyukur atau kufur? Coba dibaca tafsir. Dengan baca tafsir yang dalam muka bumanya, dalam dunianya, sehingga hasillah baca tafsir. Dengan tajuk tidak nangan tajuk petinggrah tu. Itulah. Jadi muaranya ke sana semua. Dan makanya oleh karena itu yang pertama kita harus mengakui siapa pemilik ini semua dan tidak boleh sombong. Tidak sombong kan?
Ya. Makanya persoalan hari ini mungkin seperti sudah pernah kita sampaikan juga. Kalau barat, ya, ilmu dikembangkan, tapi tidak dikembalikan ke yang punyanya. Awak barat punya bagian cok ilmu yang na di muka umumnya, nya nembui sah. Rata gunung ya minta ilmu, ya minta penemuan baru, kemudian menghasilkan teori baru dikembangkan. Rata laut grup ya cek punai dalam puna ada baru dikembangkan ilmu. Yang awal barat. Cuman mereka tidak mengembalikan ilmu ke yang punyanya, pemiliknya dipangkas. Tuhannya dipangkas. Tapi yang dimiliki oleh Tuhan itu ilmu dikembangkan, pemiliknya dipangkas. Maka tidak ada teori Tuhan dalam pengkajian ilmu barat. Hanya teori Tuhan. Semua teori-teori empiris semua dipangkas. Maka gabung kemudian tokoh-tokoh Islam mengusulkan teori Islamisasi. Arti teori Islamisasi itu kembalikan ilmu itu kepada pemiliknya. Sampaikan lepunya ilmu terpelajari ilmu punya terpokok baru terpelajari atronya. Ya. Kalau kita sebaliknya, kita pemiliknya, kita alhamdulillah pemiliknya kita dekati, kita sembah, kita sebut-sebut, kita puji, kita syukuri. Tapi apa yang dia miliki tidak kita pelajari. Ya, dia yang sambung lagi. Lagi ada pegaharunya seperti seorang dosen misalnya, punya dua model murid. Dua model murid misalnya, ya. Yang satu muridnya ahli pendekatan dengan dosen. Satu model murid. Yang partner dosen bak repi kan aja sampai ya servis dosen rono pujo yang cara dah ada tu ya. Tapi punya tanya Iban kuliah lu nampung maben tanya ni apa lu nampung bercukup. Yang bagian tanya orang nyu bagian meratib 3 hal dia. Muratibnya menjunjung itu meratib pujo Allah. Tapi bantaian teh ilmu Allah yang nak pelajari, teh hasil sifat-sifat Allah yang mudah wajib. Model sabuk tu dia tidak puji, macam dia biasa saja. Tapi yang kan maksud contoh burung kafir pun ke barat ialah contoh. Nah model sabuk tu dia model ideal seharusnya burung Islam tak harapkan. Sebabnya cara agaknya memuliakan dosen. Jadi ilmu yang perlu di dosen gue pelajari menu, gue kuasai menu. Setiap teori yang disampaikan oleh dosennya dipelajari, didalami, dikembangkan. Buku-buku yang ditulis oleh dosennya dibeli semua, dibaca semua. Ya, jadi 3 gantung agaknya merompak dosen ban merompak pak lu nak baca buku drone habis lu baca buku drone kemudian lu padukan dengan teori je dalam buku je yang kira-kira antara dua buah muridnya itu yang galak yang survei tanya buat kedai kopi itu galak yang betul-betul cok ilmu dia galak yang kepung itu galak yang kedua dia. Tapi tergantung orang ci, kadang galak apa yang baik-baik mudah ya. Tapi punya betul-betul sidro ilmuwan, justru dia akan suka yang kedua. Artinya apa yang gejo ilmu hasil dikaji, dipelajari, ada dikebal. Maka sebenarnya Allah suka kita itu sebagai orang beriman dalam hal kita menyembah Allah, dalam hal kita memuji Allah. Allah sudah suka, tapi Allah lebih suka apa yang ada Allah ciptakan ini kita pelajari.
tak pelajari berhabis-habis. Ada Allahnya ilmu Allah madu. Kita pegang orangnya dalam tausiah bahasa Safari yang dipakai. Ilmu Allah madu dalam dunianya. Jadi haji dia alah buat pelajari ilmunya, awak barat pelajari ilmunya. Barat pai dari pai cok ilmunya nak ajuk lah runci ilmu. Jadi kan cok temu kau mau tak Allah si cok ilmu. Pada nak runci kebah ilmu. Tak Allah si ilmu je. Maka orang Islam ni harus pelajari semua ilmu. Berlebih dari Allahnya. Ya teliti, ya mitanya pekun pohon yang belum ditemukan pe pohon. Iblis. Oh nyo bak baru. Cok makna meulek teliti pe asal je ke bangsa dunia je. Nyo bungong yang kalau nak ulung orangnya nalunjak ugle je. Sapi bungongnya kalau nak lunarun kemeh bungongnya kacok. Dek gaduh dia cok bungong kau kat jalan. Kalau nak teliti me ulek. Nyo asal je nyo je ubat nyo je pakai kena nyo je pakai kedih nyo je manfaatnya. Yang galak ke Allah apa yang diciptakannya orang pelajari, orang kembangkan sehingga ketika semakin ditemukan ilmu itu semakin luas membuat manusia semakin memuji Allah. Dan yang hanya bisa dilakukan oleh orang beriman. Orang kafir hanya pupuk dia maknanya ikaji betul tapi arti ikaji menempuh oleh hal baru hanaikun subhanallah ayat menyatakannya takkan subhanallah bapa temu teori baru dahsyat tak ya mantap bantah sinkron ilmunya tak padukan tak kolaborasikan merumpuk teori baru subhanallah yang orang beriman yang orang kafir mana yakin subhanallah ya paling-paling ibu nanti dapat teorinya teori baru namanya nama Landroy ya. Bahkan yang hari ini kita lihat mereka itu kon yang bina dalam bumbunya mantap. Yang diminta, yang dikaji, dikembangkan. Yang di luar bumbu minta. Dipegat teropong baby raya. Itu tujuan teropongnya, alat-alatnya belum. Ya minta yo planet-planet bintang baru. Hidung dia itu. Hidung tam rupa. Ya, kaibung nanti itu planet ditemukan planet ini ibu nanti itu dikaji planet baru kiban gerak-gerik poros di kiban nanti 5 tahun kemudian tu lahirlah astronom baru ini ya minta bintang baru dah pokoknya benar minta ke nanti yang sah tadi orang Islam maknanya orang Islam yang pupuknya kan bang ketemu subhanallah makin tak minta habis bintang planet yang bumi raya yang ukurannya berjuta-juta kali lipat lebih raya daripada bumi. Namanya orang Islam yang tumenyan akan tak memuji Allah. Kemudian dibuat teori baru disebarkan, orang-orang juga akan memuji Allah. Maknanya awaknya tumen ya paling nanaknya ibu sangat nak so maksudnya. Yang tumen bintangnya so. Makanya nan bintang tu nan planet nan awak yang maju. Tu Merkurius dan apa tu mah. Cing tadi orang Islam yang astronom yang minta bintangnya. Ya pasti nan bintang tu Abdullah nan bintang Abdul Rahman. Ya kan? Nama-nama. Cuma bukan nak Mars nan pulau dan nan awak yang maju. Itu menunjukkan bagaimana seharusnya kita yang berada di posisi itu. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Kalau Allah memang kepuja urung-urung 3 meratib, urung 3 taat ibadah mahbah. Dengan bahasa Allah, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim.
mereka-mereka ulil albab, orang-orang yang Allah puji dengan orang-orang yang betul-betul pintar, cemerlang akalnya. Alladzina yadhkuruna Allah, adalah orang-orang yang selalu ingat Allah. Zikir qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam keadaan berdiri, duduk, tidur. Tetapi apakah cukup di situ? Cik dengan meratih-ratih petang, cik dengan gepuh titik inan? Tidak. Yang idealnya dia ahli zikir, qiyaman, dalam keadaan berdiri, duduk, tidur, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Baru ideal. Ahli zikir dan ahli tafakkur terhadap luasnya ilmu Allah. Bagaimana tafakkur? Makna tafakkur mengkaji, mendalami, menemukan, mengembangkan. Tafakkur kan duduk kita yang duduk belah laut, ada ombak lonyanya ke tafakkurnya. Tafakkurnya na'atho yang tak lagi filosof ya. Na teori yang dia sedang hubung-hubungkan. Nyom pakai mana? Nyom pakai red uyuk. Titik buah-buahan terus dari bakai uyuk kabira. Pakai 100 water gede. Red pakai uyuk. Dia kembangkan teori ini, ada daya tarik nyoje. Lahirlah teori namanya gravitasi bumi. Kemudian apakah gravitasi bumi ini semua yang jatuh ke bumi itu ke bawah atas batasnya? Mereka kembangkan lagi. Rupanya batas gravitasi bumi nya. Tadi dia ulangnya pada titik tertentu, apa yang barang hal dia kena umur. Tapi kau mengambang di jagat raya. Begitu. Maka hasil daripada pengamalan atau implementasi ilmu Allah ini pernah dulu dalam peradaban Islam itu pada masa puncaknya itu dikembangkan pada masa Islam di Andalusia. Walaupun mulai ketika dinasti Abbasiyah, saat pustaka pertama di dunia ketika itu dibuat, sudah mulai pada dinasti Abbasiyah, tapi puncaknya itu pada masa Islam di Andalusia. Yang betul-betul mengamalkan waktu itu alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Ini aku Ibnu Rushd, lahir Ibnu Rushd, ahli fikih, ahli kedokteran, ahli ilmu alam, karangan fikih, buat mazhab tanggung-tanggung, kalangan tentang ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu alam luar biasa. Menggabungkan antara yadhkurunallah dengan yatafakkarun tadi. Kemudian lahir lagi top ilmuwan-ilmuwan yang lain, Ibnu Battutah, ya, seorang ulama juga ahli sejarah, kemudian ahli pesawat, siapa itu pokoknya letak lagi. Jadi bukan dikotomi ilmu, jadi di kotak-kotak ilmu. Seolah-olah ilmu yang ada Allahnya cuma ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu akhlak. Selain ilmunya bukan ilmu Allah. Padahal mendung ilmu Allah. Sekarang sudah di kotak-kotak. Menyokana ilmunya hanya dari mana ilmu aja. Yang ilmu rendah agama hanya di kalangan yang umum, menaci ulum yang umum hanya di kalangan yang agama. Atau ada orang yang belajar materi ilmu saja, metodologi tidak ada. Atau yang kalau sibuk metodologi mental, materi ilmu ada. Dulu dah dikuasai semua. Memang hana dikotomi hidup. Jadi ilmu astronomi seperti ini belajar lagi berdrah kitab yang kelima penuh ilmu astronomi. Ilmu kimia lagi yang di Masjid Al-Hamra di Andalusia. Makanya dilahir ulama-ulama zaman betul-betul penuh dengan ilmu. Ulama-ulama Andalusia aja udip masa kedai. Maka ulama-ulamanya adalah ahli fikih, ahli hadis, ahli digital, ahli teknologi, ahli IA, artificial intelligence, ahlinya. Jadi orang katanya waktu semua buat lagi ahli mesti jujur ni. Baik pegah tentang AI
ya. Engkau bingung apa binatang, apa binatang baru. Jawab ulama aja berkata pengut. Ilmu penuh dengan ilmu. Ya pengut le ahli teknologi, goknya ahli teknologi. Betul-betul boleh dipenuhi dengan apapun ilmu yang ada di muka. Nah, jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, begitulah luasnya ilmu Allah dan begitulah cara kita seharusnya memahami dan mengamalkan luasnya ilmu Allah itu. Kemudian terakhir, walaupun ini sudah sering kita sampaikan bahwa makna ilmu Allah tidak sama dengan ilmu makhluk. Ya. Kalau ilmu makhluk itu untuk mendapatkan ilmu harus diusahakan, harus belajar dulu. Allah tidak demikian. Maka disebutkan tadi min ghairi sabaqi khafa'in. Ilmu Allah itu tidak didahului oleh ketidakketahuan kemudian baru tahu. Kalau kita seperti itu, semua makhluk pun ada depu, dah depu. Tak usaha ini dah minta ilmu baru dah depu. Tapi Allah tidak demikian. Ilmu Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan. Makanya di sini disebut di awal ilmu Allah adalah azali atau ilmu Allah adalah qadim. Jadi kan kira-kira ya beberapa hal tentang sifat ilmu bagi Allah Ta'ala. Adapun dalil-dalilnya banyak sekali dalam Al-Quran dan hadis. Ini tidak kita bacakan tadi, tidak kita bacakan lagi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Jadi silakan. Ada pertanyaan? Ada yang ingin didiskusikan atau ada yang kurang jelas, silakan kalau ada. Ada kaji kan, kaji ya. Tingkat tak faham kita kaji dan tauhid macam mana. InsyaAllah kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.